Kamu berbaring di tempat tidur, lelah, namun pikiran kamu seperti sirkuit balap yang tak kunjung padam. Menghitung kekhawatiran bukannya domba. Ini bukan kelelahan fisik, ini adalah perang batin. Malam telah merayap, menyelimuti. Tubuhmu yang lelah setelah pergulatan hari merindukan damai di peraduan. Kamu merebahkan diri, berharap sejenak saja bisa menyerah pada kantuk yang memanggil. Namun saat kepalamu menyentuh bantal, keheningan justru membangunkan sesuatu yang lain. Sebuah kekacauan. Pikiranmu mulai berlarian, seperti bayangan-bayangan yang menari di kegelapan, membisikkan daftar tugas yang belum tuntas, dan menggemakan kekhawatiran yang tak ada habisnya. Kamu mencoba memejamkan mata, memohon agar benakmu diam, tapi ia menolak. Ia terus berpacu, mengulang setiap skenario, setiap keraguan. Ini bukan sekedar kelelahan fisik biasa, kamu tahu itu. Ini adalah perang yang nyata, sebuah pengkhianatan dari dalam dirimu sendiri. Otakmu, yang seharusnya menjadi sekutumu, kini justru menahannya, menolak memberimu istirahat yang sangat kamu butuhkan. Kamu merasakan beban ini, bukan? Beban yang menyesakkan saat pikiranmu sendiri menjadi musuh terbesar, mengkhianati kebutuhan terdalam tubuhmu akan istirahat. Sebuah siklus kelelahan tanpa akhir, di mana setiap malam, janji damai di peraduanmu berubah menjadi medan pertempuran yang tak kunjung usai. Kamu terjebak, terperangkap dalam jaring kekhawatiran yang kamu sendiri ciptakan. Tapi biarkan aku berbisik. Jika kamu merasa sendirian dalam kegelapan yang pekat ini, ketahuilah, kamu sama sekali tidak. Ini bukanlah kegagalan pribadimu, bukan kelemahan dalam dirimu. Jutaan, bahkan miliaran manusia di seluruh penjuru bumi juga mengenal rasa frustrasi ini. Mereka pun bergulat dengan pikiran yang tak mau diam, dengan tubuh yang lelah namun mata yang enggan terpejam. Ini adalah fenomena yang jauh lebih besar dari sekedar masalah individu. Dan di balik bayang-bayang kegelisahan itu, ada seberkas cahaya. Sebuah harapan. Karena ada alasan ilmiah yang mendasari mengapa otakmu bereaksi seperti ini. Ini bukan takdir yang tak bisa diubah. Ada cara, ada strategi yang telah teruji yang dirancang khusus untuk melatih kembali otakmu. Mengembalikan fungsi aslinya sebagai sekutu, bukan lagi penjahat di malam hari. Sebuah jalan untuk membebaskan diri dari belenggu insomnia dan menemukan kembali damai dalam tidurmu. Aku akan menuntunmu. Dengar baik-baik kamu. Masalah tidur yang menghantui malammu itu bukanlah tanda kegagalan moral, bukan kurangnya disiplin, atau bahkan kutukan takdir yang tak terhindarkan. Ini jauh lebih rumit dari itu. Ini adalah bentuk miskomunikasi yang kompleks, sebuah kekacauan sinyal di dalam labirin paling misterius yang kamu miliki, otakmu sendiri. Bayangkan otakmu sebagai medan perang sunyi di malam hari, tempat dua faksi utama saling bergesekan. Di satu sisi ada sistem limbik, rumah bagi emosi-emosi purbamu, insting bertahan hidup dan alarm internal yang senantiasa waspada. Di sisi lain, ada korteks prefrontal, sang panglima rasionalitasmu, perencana ulung dan pemecah masalah yang tak kenal lelah. Saat kamu membaringkan diri berharap untuk terlelap, amigdala, bagian dari sistem limbik yang tugasnya mengendus bahaya, bisa secara keliru mengaktifkan respons fight or flight, padahal tidak ada ancaman nyata. Ini adalah momen ketika stres, kecemasan, atau kekhawatiran mengambil kendali penuh. Dan apa akibat dari dominasi ini? Pelepasan neurotransmitter penting yang seharusnya menenangkan dan membujukmu ke alam mimpi, seperti GABA, justru tertahan. Seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang mencekik kunci relaksasi di dalam kepalamu. Otakmu, alih-alih bersiap untuk istirahat total, justru terjaga dan waspada, terjebak dalam siklus kebangkitan paksa. Tapi, mengapa miskomunikasi internal ini terjadi? Apa pemicu sesungguhnya di balik kekacauan sinyal ini? Ilmu pengetahuan mulai membuka tabir kegelapan itu, dan jawabannya mungkin sangat familiar bagimu. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Sleep Medicine Reviews telah menguak dua faktor pemicu utama yang secara signifikan memperburuk insomnia. Pertama, paparan cahaya biru di malam hari. Layar ponsel, tablet, komputer yang kamu tatap hingga larut malam, semua memancarkan spektrum cahaya ini.
Saat cahaya itu menyentuh retinamu, otakmu menerjemahkannya sebagai sinyal terang benderang seperti siang hari. Aktivitas otaknya melonjak secara drastis, memadamkan produksi melatonin, sang hormon pemicu tidur alami tubuhmu. Kedua, ada jebakan pola pikir problem solving yang terus-menerus kamu pertahankan sebelum tidur. Otak bagian depanmu, korteks prefrontal yang seharusnya meredup dan beristirahat justru sibuk memutar ulang masalah hari ini, merencanakan detail hari esok, atau menganalisis kejadian lalu. Ini seperti mencoba mematikan mesin pesawat saat sedang terbang tinggi dan meminta otak untuk rileks padahal ia sedang sibuk bekerja keras. Kedua faktor ini, baik yang berasal dari lingkunganmu maupun dari dalam dirimu sendiri, secara brutal mencegah otakmu masuk ke mode relaksasi yang esensial. Mode di mana ia bisa melepaskan beban pikiran, memproses hari yang telah berlalu, dan akhirnya tenggelam dalam tidur yang damai. Sekarang, kamu tahu musuhmu yang sebenarnya bukanlah kelemahan, melainkan sebuah pola yang bisa dipecahkan. Kamu telah mengidentifikasi musuh sejatimu. Sekarang, inilah saatnya aku membekalimu dengan persenjataan rahasia, strategi yang teruji untuk merebut kembali malammu dari bayang-bayang kegelisahan. Ini bukan sekedar tips, ini adalah peretasan sistem tidurmu, dirancang untuk memberi kamu kembali kontrol penuh. Peretasan pertama, atur ulang jam internalmu dengan apa yang aku sebut cahaya fajar digital. Ingat bagaimana cahaya pagi menekan melatonin? Ini adalah kuncinya. Prinsipnya sederhana, menata kembali ritme sirkadian, jam biologis tubuhmu yang mungkin selama ini kacau balau. Segera setelah kamu membuka mata di pagi hari, paparkan dirimu pada cahaya terang. Itu bisa berupa sinar matahari alami selama 15 hingga 30 menit, atau jika kamu di dalam ruangan, gunakan lampu terapi cahaya 10.000 lux. Ini mengirimkan sinyal kuat yang tak terbantahkan ke otakmu. Ini waktu untuk terjaga, ini waktu untuk beraktivitas. Dengan menekan produksi melatonin di pagi hari, kamu secara aktif memberitahu tubuhmu kapan harus aktif dan kapan harus rileks. Ini adalah sebuah pengingat brutal namun efektif. Peretasan kedua, teknik brain dump 60 menit sebelum tidur. Jebakan pola pikir problem solving yang aku jelaskan sebelumnya, kini bisa kamu atasi. Prinsipnya adalah mengosongkan pikiranmu dari segala kekhawatiran, daftar tugas yang menggunung, atau ide-ide acak yang berputar di kepala. Ambil jurnal atau selembar kertas, dan selama 10 hingga 15 menit, tuliskan semua yang ada di benakmu. Setiap kekhawatiran, setiap tugas yang harus diselesaikan esok hari. Studi di Journal of Experimental Psychology menemukan, menuliskan daftar tugas sebelum tidur secara signifikan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk terlelap. Logikanya, otakmu akan merasa beban itu telah diserahkan, seolah-olah kamu telah menempatkan semua kekacauan mental itu di luar dirimu, siap untuk diproses esok hari. Ini membebaskan otakmu untuk akhirnya rileks. Peretasan ketiga, ciptakan zona tenang tanpa layar selama 90 menit. Prinsip ini adalah mengurangi stimulasi mental dan paparan cahaya yang mengganggu. Layar gadgetmu, TV, tablet, ponsel, adalah pembunuh tidur yang paling licik. Cahaya biru yang mereka pancarkan bukan hanya menghambat produksi melatonin, tetapi konten yang kamu konsumsi juga merangsang otakmu, menjaga ia tetap aktif. Mulai hari ini, matikan semua layar setidaknya 90 menit sebelum waktu tidurmu. Sebagai gantinya, kamu bisa membaca buku fisik, dengarkan musik instrumental yang lembut, atau lakukan meditasi singkat. Ini adalah waktu suci yang kamu dedikasikan untuk transisi ke alam bawah sadar, membiarkan pikiranmu meredup secara alami tanpa gangguan digital. Dan peretasan keempat, yang paling kuat untuk sesaat, metode pernafasan 478 dari Dr. Andrew Weil. Ini adalah jurus rahasia untuk langsung mengaktifkan sistem saraf parasimpatis, pemicu relaksasi alami tubuhmu. Caranya sederhana, namun dampaknya luar biasa. Pertama, tarik napas perlahan melalui hidung selama 4 hitungan. Kedua, tahan napasmu selama 7 hitungan penuh. Ketiga, buang napas perlahan melalui mulut dengan bunyi hush yang lembut selama 8 hitungan. Ulangi siklus ini 3 hingga 4 kali. Kamu akan merasakan perubahan fisiologis yang mendalam, tubuhmu akan tenang, pikiranmu akan mengikuti. Ini adalah tombol pemadaman darurat untuk kegelisahan, sebuah jembatan langsung menuju tidur yang lebih dalam dan damai.
Dengan strategi-strategi ini, kamu tidak lagi pasrah pada malam yang gelisah. Kamu memegang kendali. Kamu memiliki peta menuju tidur yang pulas, menuju pagi yang segar dan penuh harapan. Ingat, tidur bukanlah sekadar jeda. Ia adalah fondasi. Menguasainya berarti kamu sedang membangun pilar utama dari setiap hari produktif dan setiap momen kebahagiaan yang kamu dambakan. Tanpa fondasi yang kokoh ini, segalanya akan rapuh. Namun, jalan menuju ketenangan abadi seringkali terhalang oleh bayang-bayang lain, stres dan kecemasan. Mereka adalah bisikan-bisikan pengganggu yang seringkali lebih sulit untuk diredam. Untuk melengkapi perisai ini, untuk benar-benar mengusir para pengganggu tidur, di episode berikutnya, aku akan membongkar strategi yang lebih dalam. Strategi untuk tidak hanya menghadapi, namun mengelola stres dan kecemasanmu dengan cerdas. Ini adalah langkah esensial untuk memastikan satu hal. Otakmu tidak lagi menjadi pengkhianat di malam hari. Tidak lagi memutar kenangan atau kekhawatiran yang seharusnya diam. Kamu akan menjadi pengendali penuh atas kedamaian batinmu, siang dan malam.